lemah lembut tutur kata, benar kerendahan hati, buruk di mata dunia, terbaik bagi anak Allah, hina di mata manusia, tapi yang dipuji Allah, kita bukan saksi dunia, tapi kita saksi Kristus. Tak bisa lemah lembut, tak bisa rendah hati. Oh, oh, kita dusta bila Tuhan berfirman, kita mau lakukan. Tuhan mengenalmu. Apa kita berbuat dengan banyak alasan? Oh, kita dusta. Lakukan dengan tulus, jadikanlah sifatmu itu buah rohmu. Terima kasih. Maju terus KPKS. Mari bersama-sama bekerjasama melayani Tuhan, melayani bersama dan melayani gereja. Terima kasih. Nanti dia akan menjadi moderator. Ya, Pak Seto, silakan sebagai moderator hari ini yang akan membacakan tema dan narasumber. Saya serahkan Pak Seto untuk acara berikutnya. Tepuk tangan Pak Seto. Terima kasih. Baik, selamat siang semuanya. Kalau kita ditanya mau kemana, saya dari mana? Baru pertanyaan mau kemana itu menjadi lebih jelas. Nah, dalam diskusi ini kita akan lihat lebih dulu KPKS itu dari mana dan sekarang berada di mana. Untuk kemudian nanti dalam bagian yang berikut kita akan diskusi lebih lanjut mau kemana KPKS, Wadis KPKS. Nah, untuk melihat katakanlah persoalan dari mana KPKS sekarang berada di mana, kita akan dibantu berefleksi bersama 3 orang narasumber. Yang pertama Romo Bagio. Silakan Romo Bagio. Romo, silakan. Yang pertama Romo Bagio. Yang kedua Ibu Irene dari angkatan 8. Silakan Ibu. Kemudian satu lagi Bapak Rasid dari angkatan 16. Silakan Pak. Baik, tentu narasumber kita 3 orang tidak akan mengatakan, tidak akan membicarakan hal yang sama. Masing-masing akan menyampaikan 3 hal yang berbeda. Dan ini menyangkut, katakanlah, refleksi mengenai 3 hal yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Nah, sekarang ketiga narasumber akan dipersilahkan untuk bergantian menyampaikan, katakanlah, refleksi mengenai bagaimana
bagian-bagian atau hal-hal yang sudah katakanlah diserahkan, dipercayakan kepada masing-masing. Yang pertama, nanti silahkan Romo Bagio, kemudian yang kedua Ibu Ren, dan yang ketiga Pak Haji. Silahkan. Selamat pagi, agak siang, para pastor, para pengajar, para alumni KPKS maupun mereka yang masih belajar di KPKS. Saya mencoba mengumpulkan ingatan saya akan KPKS di tengah-tengah begitu banyak hal yang harus saya ingat dan senantiasa bertambah hal yang saya ingat setiap hari. Ingatan saya sebetulnya agak buyar waktu saya masuk ke tempat ini, karena kok rasanya saya masuk dulu tahun 80-an saya sering pergi ke Jakarta Fair waktu masih di dekat Monas. Suasananya seperti masuk ke rumah hantu gitu kan, serba gelap, dan begitu masuk kita pasti akan merasa ketakutan karena ada orang yang berubah menjadi hantu. Orang-orang yang masuk ke KPKS setelah mengenal Tuhan sebagaimana Dia bersabda dalam kitab suci, diharapkan juga punya kemampuan untuk mewartakan Tuhan. Mission itu selalu terkait dengan mission. Orang yang melihat, mendengarkan, mengalami Tuhan senantiasa harus siap diutus. Maka orang kalau belajar kitab suci harus juga mampu masuk di dalam kerasulan kitab suci. Kalau tidak, bukannya kerasulan yang dilakukan, tapi kerasulan karena orang asing sendiri. Saya sebetulnya hanya sempat 5 tahun saja berada di KPKS. Tahun 95 saya pulang dari Roma dan saya masih harus kembali lagi karena saya harus mempertahankan disertasi doktoral saya. Begitu sampai di Indonesia saya langsung kena demam berdarah. Saya menceritakan dalam buku juga rasanya. Saya dikunjungi oleh Romo Martin Harun. Tetapi dia rupanya tidak hanya ingin mengunjungi saja, tetapi meminta saya untuk bergabung di KPKS, dan baru beberapa saat bergabung saya diminta memimpin KPKS, walaupun saya katakan saya masih harus kembali lagi ke Roma. Dia katakan tidak apa-apa. 5 tahun saya sungguh bersyukur bisa berada di KPKS, dan saya melihat masih cukup banyak dosen-dosen yang sungguh konsisten sampai sekarang. Saya lihat Pak Romi, Pak Stefan, Pak Hadi, waktu itu siapa lagi ya, ada beberapa dosen dari Atma Jaya, Pak Pomo, Romo Sugiri. Kita berusaha sungguh-sungguh dengan segala kesederhanaan dan kekecilan. Kami tidak mempunyai gedung, dan seringkali kami mengadakan rapat-rapat di antara tumpukan-tumpukan buku di kantor LBI. Kami mengadakan kursus pun di sekolah yang dipinjamkan kepada KPKS lewat kemurahan hati para suster Ursulin. Saya masih sempat mengalami cukup lama di kompleks TK Teresia, dan kemudian pada saat berpindah ke Santa Maria saya hanya ikut beberapa bulan saja. Saya masih sempat melakukan tes seleksi untuk KPKS pada saat berpindah ke Santa Maria. TK yang dipakai di Teresia sungguh
rasakan tidak nyaman, tetapi bahwa senantiasa ada yang setia datang dan bertahan sampai tahun yang terakhir, itu sungguh merupakan satu dorongan yang sangat besar bagi saya. Saya sesibuk apapun selalu ingin datang hari Selasa dan Jumat, karena saya tahu ada banyak orang dari seluruh penjuru Jakarta, bahkan dari Keuskupan Bogor yang rela datang. Itu membuat saya tidak mampu untuk membolos, karena umat saja memberikan kesaksian betapa mereka mencintai sabda Tuhan. Seringkali saya membesarkan hati, karena bahkan ada beberapa ibu yang mengatakan, Romo, kalau pagi tempat duduk ini diduduki oleh cucu saya, sore harinya omanya harus duduk di kelas yang sama. Saya seringkali menghibur dan menyitir dari kitab suci. Orang yang mampu menjadi seperti anak-anak, itulah yang pantas bagi kerajaan surga. Kadang-kadang hawa begitu panas. Saya masih ingat waktu itu sekretaris KPKS, sekretaris harian, membeli kipas angin untuk mengurangi panasnya. Dan saya juga seringkali menghibur, kita semua ini kan orang Katolik. Orang Katolik kalau mati tidak segera masuk ke surga, tetapi lewat api pencucian terlebih dahulu. Dan kita sudah merasakan panasnya api pencucian karena belajar sore hari kitab suci di KPKS. Maka nanti waktu mati katakan langsung kepada Tuhan, saya sudah mengalami api pencucian, langsung belum masuk surga karena sudah 3 tahun kepanasan. Sungguh lewat hal yang sederhana KPKS berkembang, bertumbuh sampai menemukan gedung sekarang ini, dan itu tidak terlepas dari jasa Pak Romi dan kawan-kawannya. Mereka yang menjadi alumni KPKS yang terus menggalang dana bagi berdirinya gedung LBI dan KPKS sekarang ini. Sejak awal LBI tidak pernah bisa dilepaskan dari KPKS, seperti juga KPKS tidak bisa dilepaskan dari LBI. Maka mudah-mudahan kita tetap bisa bekerja sama. Yang mencerai-beraikan pasti tidak berasal dari Tuhan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya dari bahwa banyak hal selalu bisa diusahakan bersama, selalu inspirasinya dari Tuhan. Maka Pak Seto, saya sungguh bersyukur berada di sini, dan mudah-mudahan KPKS selalu bisa bertumbuh menjadi lebih baik, menjadi lebih mampu menyediakan pewarta bagi Keuskupan Agung Jakarta dan sekitar ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Jo. Diskusinya tunggu dulu. Nah, sekarang giliran yang kedua akan kita berikan kepada Ibu Iren. Nah, sekedar informasi, Ibu Iren itu masuk angkatan ke-8. Kemudian beliau ini adalah profesinya adalah seorang dokter. Kemudian untuk urusan kerasulan kitab suci, kalau begitu dihitung sejak lulus dari KPKS, itu sudah berapa tahun? Sudah 10 tahun. Kemudian sekarang ini beliau paling tidak yang saya tahu berurusan dengan karya kerasulan kitab suci, beliau ada di divisi penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi untuk soal pengalaman kerasulan rasanya layak kita mendengarkan kata-kata refleksi yang sudah 10 tahun dijalani dalam karya kerasulan kitab suci. Ibu silakan, waktunya 10 menit. Baiklah, terima kasih. Apakah boleh saya tayangkan slide yang saya persiapkan? Ya, baik. Sementara kita menunggu, saya di sini sebetulnya ingin memberikan lebih banyak kesaksian iman saya bagaimana kitab suci itu mengubah orang. Dan saya kira itu adalah inti dengan kita mengenal sabda Allah yang adalah Yesus sendiri, dan sabda itu merasuk ke dalam diri kita, menyatu dengan diri kita. Dialah
yang menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Sehingga sering terngiang-ngiang di dalam telinga saya lagu Bina Iman Anak yang hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu. Nah, saya sendiri sering juga merefleksikan diri, Tuhan, aku kok sepertinya tidak dapat lagi mengendalikan diriku. Apa yang ku mau tidak kulakukan, tetapi apa yang tidak mau kulakukan, mengapa aku lakukan? Dan ini terus menjadi pergumulan pribadi, terutama setelah lulus dari KPKS. Singkatnya begini, ketika saya dalam persiapan lulus KPKS, 6 bulan sebelum lulus KPKS, itu saya dikejutkan oleh suatu ajakan untuk pergi ke suatu tempat. Di tempat di mana saya belum kenal dan belum pernah tahu kontekstual saat itu di tahun 99 dan tahun 2000, itu adalah konteks pecahnya perang Timor Timur dan begitu banyaknya pengungsi di Keuskupan Atambua. Dan pada saat itu saya sungguh tergoncang, apalagi pada saat misa pengutusan wisuda KPKS, terpampang satu spanduk yang tertulis, terambil dari Yeremia 1 ayat 7 yang berbunyi, pergilah kemana kau kuutus. Pada saat itu saya sedang bergumul lebih dari 6 bulan tentang keberangkatan atau panggilan ke Atambua. Jadi setelah pergumulan saat itu saya mulai berkata, Tuhan, kemanapun kau mengutus aku siap berangkat. Aku siap berangkat. Tapi Tuhan, kau tahu aku takut, aku nggak berani dalam situasi perang seperti itu. Tapi kenyataannya 2 minggu berlalu, berjalan, berkeliling, mencoba berbuat baik. Dengan modal 1, sebagai dokter saya bawa obat, 1 koper lagi, modalnya adalah pakaian saya dengan kitab suci, karena waktu itu lagi hangat-hangatnya, baru lulus KPKS. Jadi judul pelayanannya adalah pelayanan medis dan firman. Dari pengalaman pertama itu, terus akhirnya secara konsisten sampai sekarang pelayanan terus berlanjut. Apalagi kita kenal semua, Indonesia itu begitu luas, tapi juga masalahnya luas, dalam dan besar. Sebagai orang Katolik, saya terpanggil. Katolik artinya universal. Gereja kita universal, walaupun basisnya adalah Keuskupan Agung Jakarta. Lebih kecil bagian saya adalah di Paroki Santo Yakobus Kelapa Gading. Tetapi saya merasa ikut terpanggil untuk menjadi umat Katolik bagi Indonesia, semoga juga bisa bagi dunia. Jadi perjalanan yang dilakukan selama 10 tahun ini itu adalah perjalanan terus sampai sekarang, lebih dari 100 desa, 20 keuskupan dilalui dari Aceh sampai ujung Papua. Dan apa yang dilakukan di sana biasanya adalah pelayanan medis, firman, bina iman, terutama anak dan remaja yang di daerah disebut Sekami. Kemudian juga membawa bantuan apa saja kepada mereka, terutama yang menjadi korban. Bukan kepada orang miskin dalam tanda kutip biasa, tetapi terutama kepada para korban, yaitu korban kerusuhan maupun korban bencana alam. Itu fokus utama. Tapi jika tidak ada kerusuhan atau bencana alam, bukan berarti pelayanan ini berhenti. Terus menjangkau mereka yang tidak dapat dilayani oleh pelayanan biasa karena jauh dan sulit dijangkau itu. Baiklah, selanjutnya apa yang saya lakukan sebagai orang yang dihidupi oleh sabda Allah? Kalau dari KAJ, kalau dari paroki sendiri berani keluar, apa yang dilakukan di dalam KAJ dan paroki? Di KAJ bersama dengan Romo Vikjen, tahun 2008 kami berkumpul bersama dan terbentuklah suatu forum pelayanan penjara Keuskupan Agung Jakarta. Bukan berarti sebelum itu tidak ada orang Katolik masuk ke dalam penjara untuk melayani, tetapi pelayanannya itu katakanlah jalan sendiri-sendiri yang tidak jelas mau bikin apa di dalam. Katakanlah yang bergerak aktif dari kelompok-kelompok yang misalnya biasanya adalah persekutuan doa. Kalau begitu, umat Katolik kapan dapat ekaristi di dalam penjara? Kami mencoba mengkoordinir
untuk supaya minimum di setiap penjara di KAJ yang ada lebih dari 10 penjara, minimum 1 bulan 1 kali harus ada ekaristi. Sebab mereka itu juga bagaikan domba yang terhilang, yang lepas dari jangkauan gereja. Oleh karenanya di KAJ sekarang ada forum pelayanan penjara Keuskupan Agung Jakarta. Kemudian di paroki, apa yang dapat saya sebagai alumni KPKS lakukan? Pertama, sebagai pewarta. Kedua, sebagai pemandu, baik di lingkungan maupun di wilayah-wilayah, terutama di dalam Prapaskah, Advent, bulan Kitab Suci, dan lain sebagainya. Dan berikutnya, terlibat di seksi katekese sampai nanti akhir bulan Juni, saya masih menjabat sebagai ketua seksi katekese di paroki. Jadi kegiatan itu sebetulnya ada, ladang itu luas, butuh inisiatif, butuh kreatif. Jangan sampai, katakanlah saya bukan mau menggurui, saya yakin banyak bapak ibu juga yang sudah aktif, tapi banyak juga yang tenggelam, tapi mencoba. Jangan tunggu dipanggil, jangan tunggu disediakan tempat terhormat untuk menjabat suatu kedudukan di gereja ataupun di paroki, tapi inisiatif untuk ambil bagian apapun, karena ladang begitu luas. Ladang begitu luas. Contoh konkret, paroki Yakobus baru saja selesai renovasi dan sekarang memiliki ruang adorasi yang begitu besar. Apa yang terjadi? Januari yang lalu, ketika sudah gereja Yakobus diresmikan, saya sangat tergerak hati. Tuhan, nyatakan apa rencanamu dengan ruangan itu. Apa yang terjadi? Tuhan menggerakkan saya untuk ikut ambil bagian dan mengambil inisiatif dengan beberapa teman alumni KPKS. Mari kita bersama lakukan Lectio Divina. Kami belajar terus dan belajar. Banyak hal yang bisa dipelajari dan dilakukan. Harus percaya, bukan karena kepintaran, bukan karena pandainya kita untuk bisa lakukan sesuatu, tetapi ilmu yang kita dapat, ilmu yang dapat kita baca maupun di kelas, itu bisa dengan hanya bimbingan Roh Kudus. Semoga kita bisa lakukan. Sekarang di paroki Yakobus ada Lectio Divina setiap hari Jumat pagi. Dan itu kita lakukan. Mengundang umat untuk bisa memperkenalkan kekayaan gereja Katolik. Jangan hanya satu sisi yang sekarang di mana-mana merebak. Bukannya jelek. Di sini saya tahu banyak bapak ibu yang sangat aktif di PDKK. Tetapi itu bukan hanya gereja Katolik dan PDKK, tetapi banyak kekayaan gereja Katolik lain yang perlu diperkenalkan. Hal lain barangkali yang saya perlu sharekan juga. Tetapi saya koreksi sedikit ya Mas Seto, saya bukan di bagian penerjemahan. Nanti saya diketok sama Pater Martin Harun. Saya minta maaf, Ibu di penyebaran. Betul. Saya yang di penerjemahan. Nah itu, tadi sebetulnya Mas Seto mau memperkenalkan dirinya sendiri. Alih-alih pakai nama saya. Kita kerjasama ya Mas. Mas Seto di penerjemahan, saya di penyebaran. Jadi Departemen Penyebaran Kitab Suci atau Alkitab untuk menghadirkan firman Allah kepada bangsa Indonesia. Bukan hanya kepada umat Kristiani, tapi tentu harus cantik seperti ular tulus seperti merpati. Baik, jadi slide-slide yang ada di gambaran ini adalah slide-slide yang ada yang menunjukkan betapa kita bisa selalu bekerja sama, baik kepada awam, kepada religius. Kita menjadi bagian dari umat Katolik yang tidak terpisahkan, kaum awam dengan kaum hierarki. Kita bekerja sama, apalagi setelah Konsili Vatikan kedua. Kita tidak lagi terpecahkan, kita bekerja sama. Memang masing-masing punya bagian dan perutusannya. Baik, yang berikutnya kita akan lihat bagaimana refleksi tentang suasana di kelas untuk membangun persaudaraan. Kita akan lihat bagaimana suasana di kelas itu bisa mempengaruhi juga suasana belajar. Dan kita akan mendengar refleksi dari seorang alumnus KPKS yang berpengalaman menjadi ketua kelas. Jadi ini Pak Rashid dari angkatan 16. Berapa tahun Pak jadi ketua kelas Pak? 3 tahun jadi ketua kelas. Kemudian berapa periode jadi ketua SEMA Pak? Jadi
Rasid pernah 3 tahun jadi ketua kelas, lalu sekali menjadi ketua SEMA, sekarang penghubung angkatan Pak ya. Sekarang penghubung angkatan. Jadi sekarang silakan Pak Rasid menyampaikan refleksi mengenai hal tersebut tadi Pak, silakan. Selamat siang Om. Selamat siang para dosen yang tercinta yang selalu memberikan pencerahan, khususnya Pak Stephen Leck yang renungan kupasannya mengenai kitab suci di Facebook bagi sebagian kami sekarang menjadi bacaan wajib Pak tiap hari. Kemudian untuk para suster, teman-teman sekalian, saya angkatan 16, jadi kalau dari usia lulus masih minim, tentu saja pengetahuannya minim, pelayanannya masih minim. Jadi saya ada di sini untuk sharing. Saya senang ada forum ini. Jadi bukan untuk memberi input, malah saling membagi input. Jadi membagi pengalaman. Jadi nanti juga pasti Bapak Ibu dari beberapa pertanyaan yang kita renungkan bisa berbagi pengalamannya. Pertama, saya waktu itu masuk. Saya pernah ikut kursus kitab suci yang pagi, kan kalau yang pagi tidak ada tes masuk, tidak ada ujian, jadi suasananya lebih gimana gitu. Terus kalau mau masuk yang sore ini kok repot ya, ada tes masuk, mesti wawancara gitu. Saya berpikir kalau di kelas kita pulang kerja, semua sudah capai dari pagi kerja, kemudian datang ke KPKS, harus duduk 2 jam mendengarkan dosen. Kalau suasana di kelas tidak tidak akrab, tidak saling kangen ketemu teman, 3 tahun nanti terasa lama, betul nggak Bapak Ibu? Jadi saya berpikir suasana kelasnya harus seperti balik ke masa SMA, ada suasana yang senang. Nah itu dimulai dengan yang kecil-kecil. Kalau di kelas ada yang ulang tahun, biasanya akhir bulan kita mulai sederhana, kemudian dosen yang ulang tahun dengan teman-teman maju, kemudian nyanyi bersama-sama. Di luar itu juga ada gathering, kita kumpul di salah satu teman, kemudian kita mengundang dosen. Terima kasih para dosen yang sudah bersedia hadir. Kita kumpul sama-sama, kita bercanda, kita saling sharing. Jadi 3 tahun itu kami berteman, saling kadang-kadang retret wajib kan hanya setahun sekali. Kami kadang-kadang bisa sampai 3 kali, setahun bisa 3 kali retret. Dan pembinanya juga mengundang dosen dari KPKS. Jadi dengan dosen juga bukan hanya sebatas hubungan pengajar dengan siswa, tetapi juga di luar itu kami bisa berteman. Nah itu menyebabkan ketika lulus, walaupun Pak Stephen mengatakan dalam wisuda kami ini tempayan retak yang utuh baru 3, tapi kami merasa juga berat untuk berpisah. Karena apa? 3 tahun itu terasa cepat. Kalau bisa mau 5 tahun. Iya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kami juga sharing setelah lulus masih ketemu. Karena pertama ketika kita selesai tentu kita diutus ke paroki masing-masing. Nah, diutus ini nanti akan ada tantangan. Pertama, kalau umat Katolik kita sering dengar pastor sentris. Maaf pastor, bukan salah pastornya, tapi kadang-kadang umat masih menokohkan pastor. Jadi kalau pendalaman iman kayaknya lebih afdol kalau pastor yang bawa. Kalau ada kegiatan lebih baik. Nah, umat ketika datang juga mungkin pastornya tidak mengenal apa yang diberikan waktu KPKS tetap. Itu pergumulan yang pertama. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberi masukan. Kedua, fasilitator. Kita tahu dunia entertainment sekarang begitu maju, jadi fasilitator juga diharapkan serba bisa, terutama syukur-syukur kalau fasilitatornya bisa lucu, bisa apa gitu. Jadi 2 jam pertemuan atau 1 jam lebih itu tidak mengantuk. Nah yang ketiga biasanya adalah bagaimana adaptasi di paroki masing-masing. Kan kita lulus diutus semangat menggebu-gebu, tetapi sampai di paroki kadang-kadang wah dengan tim belum kenal dan sebagainya, sehingga kemungkinan bagaimana waktu adaptasi itu berlangsung. Nah ini adalah persoalan-persoalan kita. Saya sih memang menyiapkan beberapa catatan, tapi mungkin juga menarik nanti kalau dari Bapak Ibu ada yang men-sharingkan dan memberi masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber.
sebelum kita lanjut dengan tanya jawab, saya akan menanyai 3 narasumber. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu, kita menyegarkan suasana dengan mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh Imelda dengan Billy. Sampai dengan ketika Romo sakit dan Romo Martin menampakkan diri kepada Romo. Ya, dalam buku ini Romo Bagio mengatakan Romo Martin menampakkan diri ketika beliau sedang sakit. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, bagaimana pada waktu itu Romo menangkap suasana hati, suasana batin Monsignor Leo dan keprihatinan beliau, dorongan beliau untuk memperhatikan soal kerasulan kitab suci. Sejauh saya tahu, Monsignor Leo, saya tidak kenal saya pribadi, saya belum pernah bertemu, tapi dari beberapa orang yang saya jumpai, beliau memperhatikan banyak hal yang terjadi di dalam keuskupan, termasuk sekolah-sekolah di pelosok. Tetapi dalam hal ini saya tanya khusus bagaimana perhatian beliau terhadap karya kerasulan kitab suci pada waktu itu. Silakan. Baik, saya ingat waktu Monsignor Leo almarhum mengutus saya untuk belajar di Roma. Dia tidak hanya mengatakan supaya saya mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat di Ankara. Kata beliau, coba pikirkan sematang-matangnya agar kamu juga berkarya dalam hal kerasulan kitab suci. Dan itu dikatakannya kembali pada saat saya selesai studi. Kamu saya tugaskan tidak hanya mengajar di STF di Ankara, tetapi juga di kursus pendidikan kitab suci. Beliau mempunyai keprihatinan yang sangat mendalam. Berkali-kali dikatakan, saya sungguh menginginkan bahwa domba-domba Katolik di Keuskupan Agung Jakarta juga mendapatkan makanan yang sehat secara Katolik. Jangan sampai orang-orang Katolik mau belajar kitab suci kok malah menyeberang ke gereja yang lain. Beliau mengatakan lebih baik kita membuat kursus kitab suci sendiri yang mempunyai kompetensi dan orang tidak membuat kursusnya sendiri-sendiri dan tidak jelas mengundang siapa.
Waktu itu seingat saya KPKS merupakan kerjasama yang dibina oleh kehadiran paguyuban dosen-dosen kata ketik Atmajaya. Apakah masih ada dari Atmajaya sekarang? Kemudian dari Sekina, dari LBI, dan dari Keuskupan Agung Jakarta. Maka sejak awal Keuskupan Agung Jakarta sebetulnya menyediakan perhatiannya untuk KPKS ini. Maka kalau ada komentar-komentar bahwa Keuskupan kok rasanya tidak cukup memperhatikan, memang betul rasanya. Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci harus memperhitungkan sebetulnya waktunya dan perhatiannya untuk KPKS ini, karena KPKS didirikan sejak awal dengan dukungan dari Keuskupan Agung Jakarta. Saya juga agak sedih sebetulnya waktu bertemu dengan Romo Prasetyo bahwa LBI ingin merumuskan begitu tegas sikapnya terhadap KPKS, padahal LBI adalah pendukung sebetulnya bagi KPKS ini dan tidak bisa dirumuskan relasinya begitu ketat seperti orang mau berdagang saja dengan kewajiban-kewajiban tertentu. Maka saya hanya ingin mengatakan bahwa mumpung saya masih menjadi dirjen, bahwa Keuskupan Agung Jakarta sejak saya itu berkarya di KPKS dan dari sejarahnya sungguh-sungguh ingin mendukung KPKS ini hingga sekarang. Bahkan kalau saya selesai jadi dirjen, saya ingin kembali lagi ke KPKS nanti. Mumpung Romo masih jadi dirjen, nah, saya ingin bertanya lagi, dari gagasan awal yang seperti itu, lalu setelah 20 tahun KPKS katakanlah ada dan berkarya, lalu penilaian dari pihak katakanlah tahta keuskupan melihat karya kerasulan kitab suci dan hasil dalam tanda kutip kerja KPKS itu seperti apa, Romo? Silakan. Presiden Indonesia yang pertama pernah mengatakan, berilah saya 10 pemuda maka saya akan mengubah dunia. Berilah saya lulusan KPKS 10 maka gereja Jakarta juga akan berubah. Itu bahkan yang hadir bukan hanya 10 ratusan, bahkan mungkin suatu saat akan ribuan. Orang-orang yang mencintai kitab suci adalah orang-orang yang mencintai Yesus sendiri, yang bekerja sepanjang sejarah dan sabdanya juga terwujud di dalam tradisi-tradisi gereja sepanjang sejarah. Kalau orang sungguh-sungguh menekuni kitab suci, tidak usah khawatir dia hanya akan sola scriptura saja seperti orang Protestan. Lewat kecintaan akan kitab suci, kita juga dibawa pada kecintaan pada Tuhan Yesus Kristus. Saya seringkali waktu mengunjungi paroki begitu bangga kalau melihat lulusan-lulusan KPKS itu aktif di paroki. Bahkan seringkali membuat romo-romo juga tidak nyaman karena lebih pintar kitab sucinya dibanding. Karena menampilkan sisi kritis, memberikan sumbangan yang memang membuat banyak hal yang rasanya biasa-biasa saja menjadi berubah. Maka saya merasa sungguh KPKS merupakan sumbangan yang sangat besar bagi Keuskupan Agung Jakarta.